untuk menjalin silaturahmi dengan teman-teman semua di minggu-minggu ini karena ada agenda P2G untuk membahas seri tokoh pendidikan yaitu Henry Giroux selama kurang lebih 4 kali pertemuan selama Desember ini. Di pertemuan pertama kemarin ada Bapak Rahmat Hidayat selaku Dewan Pakar P2G. Di hari ini, nah ini ketepatan dengan Henry Giroux yang memang sedang meneliti disertasi di UGM. Bung Feriansa ini sedang doktoral di UGM Filsafat. Ini sangat tepat sekali momentumnya. Jadi kita bisa belajar Henry Giroux jilid kedua ini, terutama tentang pendidikan, pembebasan terkait isu sosial, gitu ya. Jadi langsung saja teman-teman untuk teknisnya. Nanti kita mulai selama 1 jam kurang lebih. Kita akhiri di 17.30. Setelah kita sesi diskusi, lalu tanya jawab, kita akhiri gitu ya. Jadi bagi yang pengen bertanya bisa dimulai di kolom chat atau langsung saja nanti diucapkan saat sesi tanya jawab. Apa itu tentang Henry Giroux di jilid kedua ini? Harap gak bosen-bosennya untuk diajak progresipan. Ini kita belajar langsung sama Doktor Filsafat Bung Feriansa. Halo Bung Feriansa. Halo, halo. Bung Feriansa. Halo, belum dokter Mas Oke. Alvin. Tidak masuk semua ya, aman ya suara ya. Ya masuk, masuk. Oke, gimana Bung? Siap ini ya? Sudah ditunggu banyak orang ini. Waduh, Kita memang belajar girokan ini. Baik, semoga nanti sampai 17.30 kita tetap stay di sini sambil mendengarkan ilmu-ilmu dari Kang Ferry. Silakan Bung Ferry, ambil alih. Saya moderatori dari sini. ya baik. Terima kasih Kang Alfi dan teman-teman. Ide ini sebenarnya diskusi dengan Pak Rahmat ya. Kita sudah lama diskusi, terutama ketika kita berbicara tentang Henry Giroux, salah satu tokoh yang cukup mempengaruhi. Itu walaupun dalam realitanya itu belum banyak terlaksana. Gitu. Dan kebetulan juga bukan kebetulan rencana gitu. Saya sedang meneliti tentang pemikiran Henry Giroux. Henry Giroux ini untuk penelitian disertasi saya untuk sebagai kerangka analisis, gitu kan, kerangka analisis atau kalau kita di filsafat mengenai objek formal kan seperti itu untuk melihat objek material kan seperti itu. Makanya saya menghubungkan dengan dinamika digitalisasi pendidikan gitu. Sekarang sudah ada lagi di balik gitu, pedagogisasi digital. Nah, itu yang terkadang kita melupakan, kita digitalisasi tapi lupa bahwa sebenarnya kita butuh pedagogisasi fenomena digital ini gitu. Yang mungkin akan uh, sudah melewati puncaknya. Ini kan tinggal menurunnya kan seperti itu. Menurunnya dalam arti kita sudah terbiasa, bukan hal yang luar biasa lagi. Begitu Mas Alfi, terima kasih sudah uh, mengajak kita diskusi dengan teman-teman semuanya seperti itu. Nah, saya langsung saja mungkin ya, Mas Alfi. Ya, langsung langsung. Ya, dua buku ini yang saya kira uh, ini ya, Pedagogy of Resistance dan On Critical Pedagogy ini dua buku yang cukup mempengaruhi, yang ketika kita baca kita menemukan bahwa uh, Giroux ini kan masih aktif menulis ya, masih aktif gitu. Dan saya sudah mengumpulkan untuk bahan disertasi saya itu kurang lebih ada 250 karyanya gitu, selain buku dan jurnal kan. Dan saya membagi pemikiran itu tiap dekade gitu. Jadi mulai dekade 1970-an gitu kan sampai 1980-an sampai di per satu dekade itu saya terus bagi. Nah, ini contohnya ketika di dekade 70-an lah seperti itu. Nih nggak banyak dia karena dia di akhir 70-an itu baru mulai aktif menulis kan seperti itu. Tapi dia sudah mulai berbicara dengan hal-hal yang uh,
bagaimana pendidikan sosial gitu kan, kemudian civic education itu juga mempengaruhi. Nah, kemudian ada literasi dan sebagainya. Nah, pendidikan untuk perubahan gitu kan, Henry Jeruk dan pedagogi kritis yang transformatif itu menghadapi masa sulit bagi guru di sekolah umum di Amerika Serikat gitu kan, karena konteksnya dia di Amerika Serikat gitu kan. Kemudian dengan tantangan seperti pertama pendanaan, kekerasan yang terjadi di sekolah, dan isolasi profesionalisme dari guru gitu kan. Nah, ini juga terjadi saat ini. Nah, Mas Alfian ini juga merasakan bagaimana sebenarnya pendanaan di sekolah itu kan, perkembangan, pengembangan dan sebagainya gitu kan, itu juga mengalami kekerasan sekolah juga, akarnya juga banyak itu. Akar kekerasan mungkin kita nanti bisa merujuk ke Romo Moko, memang bagaimana akar kekerasan yang terjadi di struktur sosial dan struktur di sekolah kan seperti itu, dan bagaimana juga isolasi profesional ini juga P2G beberapa tahun belakangan gitu kan, setelah ada PMM dan sebagainya itu dengan beban digital gitu kan, dan even dengan puncaknya itu melahirkan satu artikel gitu, transhumanisme guru itu kan, transhumanisme guru itu yang saya kira menarik untuk kita tinjau bersama, bagaimana terjadinya satu fenomena bahwa guru itu tidak bisa dikan independen dalam melaksanakan profesionalisme atau profesionalitasnya dalam mengajar kan seperti itu. Nah, belum lagi kekerasan sekolah yang terjadi kemarin, ada ya beberapa guru yang juga kita atau kritik sebagai guru sebagai pelaku kekerasan, ataupun yang kekerasan dilakukan oleh siswa terhadap siswa yang lain, atau bahkan siswa terhadap orang lain. Bahkan yang terjadi belakangan ini kan seorang anak umur 14 tahun itu yang membunuh orang tua dan ya ayah dan neneknya gitu. Itu juga fenomena yang sebenarnya apa yang terjadi dalam lingkungan sosial kita gitu kan, dan bagaimana hal ini bisa terjadi gitu kan, dan di sana ada peran sekolah juga kan seperti itu. Nah, kemudian ada satu kritik terhadap reformasi sekolah-sekolah yang konservatif itu. Nah, ya kalau ditarik gitu, apakah Apple to Apple juga membahas tentang bagaimana fenomena dedikasi dan dengan kita gitu. Tinggal kita melihat bagaimana sebenarnya ini juga benang merahnya yang terjadi dalam masyarakat kita. Media yang dikontrol oleh korporat, dan pada ini kan tahunnya masih dia mengalami satu media mainstream dengan media baru. Nah, ini nanti kajian teman-teman di kajian media juga kan bisa menganalisis ini gitu kan. Dan kritikus terhadap konservasi menyerukan reformasi sekolah yang sebenarnya menyerang sistem pendidikan publik. Nah, jadi kita bicara tentang Girox, pasti kita akan menyerang bagaimana kemapanan sistem yang ada itu akan dikritisi gitu. Nah, makanya gitu, ketemunya dengan Mas Alfi gitu kan, dengan konten-konten mengkritik sistem pendidikan, bahkan saya belum dapat bukunya mau menjadi Menteri Pendidikan tuh Mas Alfi ya gitu, gitu Bung Alfi. Nah, tapi itu menarik gitu, dalam artian gitu, sama seperti yang terjadi, saya beberapa minggu ini malah membaca bagaimana Arakan army di Myanmar itu memenangi beberapa tempat gitu, dan itu kan bagaimana kaum tua baby boomers itu diperangi oleh kaum kaum muda gitu kan. Di Myanmar itu terjadinya dengan hal yang sangat tindak kekerasan, tapi paling tidak ada terjadi kemuakan terhadap sistem-sistem atau cara-cara fasis gitu kan yang terjadi, sehingga mereka memutuskan untuk angkat senjata dan melawan itu. Ini kalau terjadi di ini ya, walau Arakan Army dan itu juga sama-sama tidak menguntungkan untuk timnya kan seperti itu. Tapi paling tidak di sana juga terjadi bagaimana pendidikan itu gitu kan memiliki satu kesadaran bahwa mereka juga ingin menghadirkan satu situasi negara yang demokratis. Nah, itu yang terjadi di Myanmar gitu. Saya baru beberapa minggu ini ketika melihat apa ya, fenomena perang di Myanmar gitu. Walaupun kita imbang sepak bolanya gitu kan dengan Myanmar, tapi paling enggak mereka cukup luar biasa gitu. Di tengah perang saudara yang luar biasa terjadi di sana. Nah, ini yang sebenarnya di kita
ketika kita membicarakan bagaimana satu sistem pendidikan di pendidikan publik gitu. Karena urusan pendidikan itu bukan hanya hal privat ya, jangan salah gitu. Saya tidak pernah menyatakan bahwa urusan pendidikan Anda itu adalah kepentingan privat gitu. Bahwa saya kan milih jurusan ini kan karena bakat dan ini saya minat dan bakat pribadi saya tidak gitu. Semua keputusan dalam pendidikan itu ada urusan publik di sana. Kita mengambil jurusan guru juga ada urusan publik di sana. Mengambil jurusan kedokteran juga ada urusan publik di sana. Kan seperti itu. Karena kita akan berkontribusi di ruang publik kita. Nah, ini ya yang coba dikritik terhadap reformasi sekolah yang sifatnya konservatif gitu. Nah, belum lagi fenomena di kita itu eh, di 2018 saya meneliti tentang populisme agama yang hadir di sekolah gitu. Bagaimana kelas menengah itu mencirikan keagamaan itu menjadi dasar penentuan keputusan gitu. Makanya sekolah-sekolah berbasis agama itu tumbuh dan berkembang. Dan sekolah-sekolah publik yang negeri dan sebagainya itu mulai ditinggalkan karena dianggap tidak relevan dengan kepentingan gitu. Dan akhirnya apa? Ada transaksional bisnis di sana gitu. Makanya sekolah-sekolah berbasis agama itu menjadi pilihan untuk kelas menengah di Indonesia gitu, dan itu mahal kan gitu. Banyaklah fenomenanya gitu. Nah, pendidikan kritis Henry Jirok itu mengusahakan mengembangkan teori dan praktik pendidikan kritis atau pedagogi kritis yang bertujuan mengubah gitu kan. Ada usaha untuk konsep yang kesadaran yang ideal gitu kan, dan praktek dengan tujuan mengubah masalah. Yang hampir sama dengan yang diarahkan oleh Paulo Freire gitu kan, bagaimana itu juga diarahkan, tapi tantangannya kan sedikit berbeda gitu kan, karena Henry Jirok itu lebih kepada meneruskan dengan kondisi yang kekinian. Dan beruntungnya Jirok ini kan umurnya panjang gitu kan, sampai dia merasakan COVID gitu kan, pandemik gitu kan, sehingga ini yang membuat saya bagi pemikirannya itu menjadi tiap dekade. Tahun 70-an akhir dia berpikir seperti apa, tahun 80-an dia menghadapi bagaimana media-media baru dan perkembangan teknologi juga gitu kan. Kemudian tahun 90-an bagaimana perang dingin itu juga dia alami. Kemudian di awal tahun 2000-an bagaimana terorisme, kemudian hegemonik Amerika dan perang yang terjadi juga dialami, dan itu menjadi bahan pemikirannya yang terus update lah gitu, terus update untuk bagaimana memikirkan pendidikan dan pedagogik yang ideal, yang kritis, yang bisa merubah gitu, jadi terlibat. Jadi anak-anak itu bukan lagi prestasi-prestasi yang saat ini, wah ini juara olimpiade, ini juara kelas, ini IP apa nilai rapotnya sekian dan sebagainya. Tapi dia bagaimana mereka mendekatkan gitu, misalnya mendekatkan kondisi kontekstual ini, dan mereka punya kesadaran gitu, kesadaran kritis terhadap satu hal gitu. Nah, pendidikan sebagai praktik politik dan budaya gitu. Nah, tidak dipungkiri gitu kan bahwa Jirok memikirkan bahwa tidak hanya proses teknis pengajaran gitu, tetapi sebagai satu medium, satu medan perjuangan gitu kan, ideologis dan transformasi sosial. Dan ini terjadi gitu, ini terjadi gitu. Yang riset saya 2018 itu bagaimana tantangan kebinekaan di sekolah-sekolah berbasis agama juga terjadi gitu. Bagaimana sekolah itu menjadi medan perjuangan ideologi juga gitu kan, tanpa sadari gitu kan, bagaimana sekolah itu menyuplai kapitalis gitu kan, menyuplai dianggap harus menyesuaikan dengan tuntutan tenaga kerja gitu kan, dan itu menjadi hal yang kita harus seakan-akan menerimanya gitu. Kita tidak bisa memberikan satu alternatif gitu. Kemudian masuk lagi pemikiran-pemikiran dari, saya ada satu jurnal, nanti mungkin kita diskusikan Mas Hafiz, itu tentang bagaimana sekolah-sekolah publik itu juga punya kepentingan yang harusnya tetap dijaga gitu. Tetapi sekolah-sekolah swasta juga hadir dengan ideologi yang mereka dan nilai yang mereka bawa gitu. Makanya filsafat pendidikan itu hadir kan, bagaimana kita melihat satu fenomena yang terjadi.
Jadi jangan jadi tantangan pedagogi kritis ini bukan hanya tentang sekolah publik gitu. Sekolah privat juga memiliki agenda ideologisnya juga. Nah, teori pedagogi yang radikal itu Jirok mengadvokasi mempromosikan bagaimana pendidikan yang mempersoalkan kondisi sosial dan ekonomi yang lebih luas gitu. Sehingga ini mendukung bagaimana masyarakat ini memiliki kesadaran. Nah, ini yang sering gitu. Kenapa di sekolah itu anak-anak kita gitu, saya katakan cenderung diajarkan untuk ini kewajiban Anda sebagai siswa, ini kewajiban Anda, ini kewajiban kamu. Guru juga seperti kewajiban guru gini gini gitu. Tapi nggak pernah diajarkan ini hak Anda di sekolah ini loh. Anda bisa akses pengetahuan, akses perpustakaan, akses yang lain gitu, akses sumber-sumber belajar dan sebagainya. Yang ditekankan adalah kewajiban gitu. Makanya janji siswa dan sebagainya itu kan kita tidak mengajarkan haknya gitu. Sehingga gitu. Ketika mereka haknya dilanggar, mereka tidak punya tidak punya kesadaran, tidak punya rasa bahwa mereka itu sudah haknya sedang dirampas gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus diajarkan. Begitu juga guru gitu. Guru juga hak-haknya banyak dirampas gitu kan, banyak yang tidak ideal, yang banyak hal yang itu sangat tidak manusiawi bahkan gitu. Tetapi karena guru itu adalah profesi mulia gitu, ganjarannya surga gitu kan. Nah, sehingga guru-guru itu seakan-akan ya udah menerima nasib seperti itu saja. Nah, kita di P2G kenapa Jirox itu menjadi salah satu rujukan gitu, salah satu rujukan dan sering kita diskusikan di teman-teman gitu, karena memang pendidikan ini merupakan perjuangan politik kita, gitu. Perjuangan politik bagaimana kita mempengaruhi kebijakan, gitu. Bagaimana kita mempengaruhi sistem, gitu kan? Bagaimana kita mempengaruhi keputusan, gitu. Nah, walaupun gitu kan masih ingat ini tentang janji 2 juta tambahan 2 juta guru itu mulai dari pelantikan Presiden Prabowo sampai dilantik sampai menuju Hari Guru Nasional HGN itu kita terus di P2G itu bicara tentang di media dan sebagainya gitu. Kemudian sampai akhirnya terjadilah pidato di Hari Guru Nasional itu pun masih multitafsir. Tapi paling tidak kita gitu. Dan kita berterima kasih juga dengan teman-teman media gitu kan, mau media online, media mainstream juga itu mendukung gitu. Sehingga ini kan menjadi satu kekuatan politik yang dibutuhkan bahwa kita bisa berjuang, kita bisa mempengaruhi kebijakan gitu kan. Kita bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan pendidikan yang itu sebenarnya butuh dikritisi, bukan menerima saja gitu. Nah, ini yang sering terjadi di kita. Karya-karya Jorge mempengaruhi banyak ya pastinya guru, pendidik, teori pendidikan mendesak pengenalan pendekatan pendidikan yang lebih kritis dan melibatkan siswa, pelibatan terhadap siswa, terhadap isu-isu yang ada di lingkungan mereka. Gitu. Jadi tidak memisahkan, gitu. Hanya belajar satu hal tertentu, tapi tidak apa ya, tidak terlibat gitu, sehingga mereka seakan tidak mengenal lingkungan. Nah, ini saya masuk ke buku eh, buku critical pedagogis itu yang dia bagian pertama pedagogis sebagai politik kebudayaan. Nah, ini mengeksplorasikan historis dan kultural kebijakan pendidikan dan dampaknya terhadap norma serta nilai-nilai masyarakat. Gitu. Nah, ini yang kita lihat bahwa gitu, kebijakan pendidikan ini perlu dilihat gitu kan secara histori gitu dan budaya gitu kan, dan ini mempengaruhi gitu. Nah, makanya kenapa kita tetap mengkritik Iman dan Kang Iwan itu terus kan bagaimana kita melihat gitu kan seperti ada hal yang tidak seperti guru penggerak gitu. Wah, ini kan di euforiakan di mana-mana gitu kan. Tetapi kita melihat ada sesuatu yang
tidak etis dilakukan gitu kan, ketika memang ada pertimbangan etik gitu ketika kita melihat fenomena ini gitu, kebijakan ini. Nah, kenapa kita anggap dia satu kebijakan yang historis gitu kan, dan tiba-tiba muncul saja kemudian tanpa memperhatikan dan membagi guru menjadi gapnya, ada gap guru yang penggerak, ada guru yang tidak bergerak gitu, seakan-akan yang ini dapat privilege gitu kan, dan guru yang lain itu dibiarkan untuk ya sekedar guru biasa saja mengajar gitu. Padahal guru itu adalah insan intelektual yang sama gitu, kebijakan professional judgment-nya di kelas. Nah, di bab satunya pendidikan dan budaya positivisme. Nah, ini yang menarik gitu. Bagaimana budaya positivisme ini mempengaruhi uh, kebijakan-kebijakan pendidikan kita gitu. Nah, ujian nasional gitu, ada tes, kemudian terukur. Nah, ini kan budaya-budaya positivisme yang hadir gitu. Menyadari keterbatasan dalam mengatasi kebenaran historis dan realitas sosial. Nah, dan pendidikan itu seakan-akan angka-angka yang terus bisa diukur dan sebagainya. Nah, di bab 2 gitu, mempertimbangkan ulang tentang politik kebudayaan dan pedagogi radikal. Nah, Jirok ini sangat dipengaruhi oleh Gramsci gitu kan terhadap pendidikan. Ya fokus pada kesadaran kritis dan peran dinamika kultural. Nah, Kang Bung Alfi itu paham sekali itu kan bagaimana gerakan literasi di sekolah itu, bahkan di perpustakaan kita itu bukan buku yang ada, itu kan hanya modul gitu, modul atau bahan ajar gitu. Dan itu sangat sulit gitu kan ketika akses kita terhadap buku-buku yang bisa merubah paradigma uh, siswa kita itu, karena gini gitu. Saya juga ke mahasiswa saya katakan, kalau kita belajarnya hanya dari buku ajar dan sebagainya, itu Anda hanya tahu tentang bagaimana penguasaan terhadap konsep, dan itu masih sangat uh, dangkal lah gitu. Kenapa Anda butuh sumber belajarnya itu bentuknya adalah referensi gitu, referensi buku-buku referensi yang lebih mendalam gitu kan, karena memang ini perlu untuk bagaimana satu tokoh, satu penulis itu melahirkan satu peran dinamika, dia memandang satu dinamika kultural itu, dan dia melahirkan satu gagasan tertulis, dan dia mempengaruhi kesadaran kritis dari siswa gitu. Nah, jadi jangan lagi kalau memang pembelajaran itu dianggap hanya satu satu hafalan saja gitu, bentuk hafalan gitu. Dia paham gitu teori Marx, paham gitu, tapi bentuknya hanya hafalan gitu. Kan sama saja gitu. Atau teori-teori sosial yang lain gitu. Kalau belajar sosiologi, belajar PKN gitu. Dia paham sekali gitu, tapi hanya bentuknya hafalan gitu. Nah, dia bisa menghadirkan konteks ke dalam kesadaran kritisnya itu yang ingin dibangun. Nah, ini yang langkah selanjutnya. Nah, apa yang ditawarkan dari pedagogi kritis gitu kan? Ya, dampak terhadap kemajuan teknologi, globalisasi, dan potensi pedagogi untuk mendorong demokratisasi dan keterlibatan secara kritis. Demokratisasi itu penting gitu. Demokrasi itu penting gitu dalam sistem pendidikan kita gitu. Kenapa sekolah, guru gitu kan itu harus benar-benar menjadi satu bahasanya itu kan laboratorium demokrasi dan sebagainya gitu. Karena memang di sekolah itu harus menjadi menjadi lingkungan yang sangat demokratis, bukan pasis gitu. Ini kan kadang-kadang guru-guru kita, kepala sekolah kita udah macam Kim Jong Un gitu kan. Seakan-akan apa yang dikatakan kepala sekolah itu suatu kebenaran yang tidak bisa dikritisi gitu. Dan ini pelibatan cara-cara demokratisasi ini yang terkadang gitu kita lupa gitu. Mengapa pendisiplinan gitu kan, penyeragaman, rambutnya harus sama gitu kan, sepatunya harus sama gitu dan sebagainya gitu. Dan ketika tidak diajarkan bagaimana Anda berpakaian secara etis di sekolah dan sebagainya, ini kan juga
tidak terbentuk lah di kita gitu. Dan kita semakin konservatif dan berujung kepada praktik-praktik yang ya kalau saya katakan ya sangat pasis jadinya gitu kan. Bagaimana kekerasan itu sudah diproduksi dari kultur sekolah kita gitu. Nah, siswa itu tidak diajarkan, tidak dibangun kesadaran tentang ini loh hakmu, ini hak ada, ini hak-hak yang bisa kamu akses, dan ketika kamu mendapatkan uh, tidak mendapatkan hak ini, kamu bisa menyampaikan pendapatmu gitu, menyampaikan hal. Tapi itu tidak mudah gitu, karena yang gampang itu ya pendisiplinan sekolah ya dengan tindak-tindakan kekerasan pendisiplinan itu yang paling mudah gitu. Nah, di bagian kedua gitu kan, pedagogi dan politik pemuda gitu. Nah, ini nanti sebenarnya lebih kepada Kang Anggi pada minggu depan gitu. Tapi paling tidak saya mencoba menyampaikan bahwa analisis tantangan yang dihadapi pemuda saat ini dalam sistem pendidikan dan strategi untuk pendekatan pedagogis yang lebih inklusif. Ya, ini kan isu sudah lama loh, isu tentang pendidikan inklusi dan sebagainya. Tapi di kita itu kan lambat meresponnya. Jadi birokrasi pendidikan kita itu begitu lambat gitu kan, kebijakannya itu tidak cepat gitu. Dan lihat saja lah bentuk kebijakan itu seperti apa ya, seperti pedoman yang tidak bisa tidak memberikan keotonoman terhadap institusi pendidikan gitu. Kalau kan kembali lagi gitu, wah dulu guru kurikulum tingkat satuan pendidikan gitu. Oh, tingkat satuan pendidikan harus punya hal yang spesial, yang unik dan sebagainya. Tetapi kan akhirnya saat ini bentuknya adalah penyeragaman dan pemuda gitu kan, dan pemuda ini menjadi hal yang penting untuk dibicarakan. Pemuda ini mengalami satu ancaman kondisi yang tidak menguntungkan dalam satu sistem gitu. Ya wajar lah gitu. Dengan energi yang besar, dengan potensi yang besar, kemudian mereka tidak memiliki kontribusi, tidak diberikan kontribusi gitu kan, seakan-akan mereka itu dibuang gitu kan. Nah, wajar saja gitu, di kita tuh fenomena kenapa geng motor itu marak dan sebagainya, walaupun tidak ini ya, tidak panacea gitu sebuah satu ini, tapi kan ini kita bisa analisis secara struktur bagaimana ini bisa terjadi. Kebutuhan akan kebijakan pendidikan yang lebih protektif terhadap anak-anak muda gitu. Ya bayangkan saja minat dan bakat gitu, tapi kita diseragamkan gitu. Seragamkan bahwa nanti ada ujian nasional, yang utama itu adalah 3 mata pelajaran atau 4 pelajaran atau 5 mata pelajaran. Yang lain gitu yang punya potensi di bidang seni, bidang sosial, bidang yang lainnya itu tidak terakomodir gitu, karena itu dianggap satu standar gitu. Standar itu akhirnya padahal kalau kita bicara standar gitu kan, kalau dikatakan unggul itu kan harus melampaui standar gitu. Dan kita ini sekarang dianggap bahwa kita berhasil kalau kita sesuai dengan standar gitu. Nah, ini yang terkadang di kita itu apa ya? Ya banyak buku-buku yang bicara bahwa sekolah itu mematikan kreativitas dan sebagainya gitu. Jadi yang penting sekolah itu bukan untuk anak muda lah, tidak cocok. Seakan-akan bahasa kasarnya kan seperti itu. Kenapa? Justru di sekolah itu mereka tidak mendapatkan tempat pengembangan diri sebagai pemuda. Pendidikan tinggi dan politik harapan gitu kan, eksplorasi tentang bagaimana pendidikan tinggi dapat memainkan peran krusial gitu, membina masyarakat yang penuh harapan. Dan ini saya kira sudah biasa kita bicarakan gitu kan, bagaimana dari pendidikan gitu kan. Dan pendidikan tinggi juga mengalami satu hal yang hampir sama gitu dengan pendidikan dasar dan menengah. Itu kondisinya hampir sama gitu. Kita tidak memiliki hal yang benar-benar pelibatan lah terhadap anak-anak muda dalam sistem politik. Nah, di bagian ketiga dalam buku Critical Pedagogy gitu kan, dia sudah mulai membicarakan tentang neoliberalisme, pedagogi dan warisan proletariat gitu. Nah, Giroux mulai mengkritik gitu kan efek atau dampak dari neoliberalisme terhadap pendidikan. Dan ini relevan kita dengan kondisi pendidikan kita, bahwa wah
pendidikan itu harus memenuhi kebutuhan tenaga kerja, keterampilan, skill gitu, dan banyak hal lah. Dan pengaruh berkelanjutan gitu kan. Ini yang kita seakan kehilangan gitu. Bagaimana Paulo Freire ini sebenarnya memberikan satu langkah pelibatan pemberdayaan gitu kan, individu atau pembelajar itu dalam satu sistem, sehingga mereka bisa memiliki kekuatan lah dari pengetahuan yang mereka dapatkan. Neoliberalisme adalah politik pedagogi publik. Dia menganalisis bagaimana kebijakan neoliberal ini mempengaruhi pendidikan publik dan mengurangi keterlibatan demokratis. Nah, dia seakan dua kutub, itu dua kutub yang terjadi. Bagaimana kebijakan neoliberal dalam pendidikan itu mempengaruhi pendidikan, gitu kan, dan mengurangi keterlibatan demokratis dari warga negara. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini juga dibicarakan Girox itu di tahun 70-an gitu, bagaimana dia mengharapkan pendidikan kewarganegaraan itu adalah satu pendidikan yang membentuk warga negara yang kritis. Nah, tapi di Indonesia kan pendidikan kewarganegaraan pada tahun-tahun itu justru menjadi apa ya? Menjadi hal yang justru penguatan ideologis, tapi dia lebih kepada mendorong penjagaan terhadap status quo gitu. Nah, ini yang sering dibahas oleh Girox, bahwa pendidikan kita justru memperpanjang napas status quo ini. Seakan-akan tidak ada alternatif lain dalam pendidikan gitu. Nah, ini yang sering terjadi gitu. Kemudian dia mulai mempertimbangkan ulang pendidikan sebagai praktik pembebasan gitu kan, bahwa konsep-konsep yang diwariskan Paulo Freire gitu kan dengan kebutuhan praktik pendidikan gitu, yang justru bisa diharapkan memberdayakan dan membebaskan gitu. Nah, bukan justru kita seakan-akan tidak punya alternatif. Nah, status quo kan terjadi seperti itu. Gitu. Oh, sudahlah, kita terima saja. Nah, ini yang terjadi gitu. Nah, yang saya ketika baca juga tentang bagaimana Arakan Army di Myanmar gitu kan, mereka kan gimana melawan itu, menang pemilu secara demokratis, diambil junta militer, dan akhirnya juga mereka di bawah rezim junta militer lagi. Kemudian ya mereka mau tidak mau harus memperjuangkan itu. Dan itulah hasil apa? Hasil dari pendidikan, bahwa mereka harus memikirkan tentang bagaimana pendidikan itu juga usaha untuk membebaskan. Dan kita masih punya hal yang saya kira cukup baik lah gitu, dalam artian kita masih dalam kondisi demokrasi, walaupun tidak sepenuhnya. Kita bisa lihat dari hasil pemilu dan sebagainya itu seakan-akan ya ada beberapa hal yang di luar sih terjadi gitu kan. Tapi kita lihat dari tingkat intelektual di tiap daerah juga mempengaruhi bagaimana hasilnya gitu. Nah, ini kan juga kita bisa lihat keterlibatan pemuda dan sebagainya gitu. Kedua, kritis melawan wabah. Nah, ini fasisme gitu. Fokus pada pedagogi kritis sebagai alat perlawanan terhadap bentuk-bentuk fasisme dan otoritarianisme yang meningkatkan konteks ekonomi. Ini terjadi gitu. Satu fenomena revolusioner, termasuk ketika di Indonesia terjadi reformasi, kemudian ya Arab Spring, kemudian tadi yang saya melihat dari Arakan Army, kemudian di Korea Selatan juga saya belum mendalam, tapi saya contohkan bagaimana para pemuda itu kan melawan fasisme gitu, melawan otoritarianisme itu terjadi gitu kan, dan beberapa hal ya gitu. Ini yang juga terjadi. Makanya demokratisasi itu menjadi penting gitu kan, bahwa jangan sampai kita terbiasa gitu terjangkiti wabah fasisme. Ini hati-hati di kita juga gitu. Wah, ini kita sudah menerima kepemimpinan nasional itu tidak punya alternatif yang lain gitu. Hanya ada calon-calon tunggal. Makanya kan ini juga menjadi hal bahwa sistem politik juga harus menghadirkan alternatif gitu. Menghadirkan alternatif pilihan kan gitu. Ya, untungnya gitu kan, kemarin itu ada keputusan MK yang saya kira itu menjadi momentum
partai-partai politik itu bisa keluar dari satu koalisi yang besar dan melahirkan satu pemimpin alternatif gitu. Kalau tidak, gitu. Jakarta itu calonnya tunggal mungkin atau dua gitu. Tapi kan untungnya ada kebijakan-kebijakan yang bisa menghadirkan alternatif. Belum lagi kesempatan kita untuk bagaimana anak-anak muda ini gitu kan bukan bisa terlibat secara politik tapi bukan politik dengan kos yang mahal. Ini juga harus kita pikirkan bersama kan gitu. Kepemimpinan pemuda itu bukan jadi hal yang harus dihindari kan seperti itu, tapi menjadi hal yang jangan sampai kita terjangkiti lah gitu. Nah, dan ini membutuhkan satu kesadaran kritis terhadap, dan itu di mana dididik ya di dalam sistem pendidikan gitu. Nah, makanya guru-gurunya itu menjadi intelektual publik, menjadi orang yang memiliki kesadaran kritis gitu kan, bahwa dia memiliki satu daya tahan pemikiran sehingga dia bisa mendapatkan satu kesadaran bahwa oh ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Di bagian 4 gitu kan dia mulai mempertanyakan lah kita apakah pedagogi kritis memiliki masa depan gitu kan, dan berspekulasi tentang bahwa apa tantangan kemungkinan di masa depan tentang pedagogi kritis yang dalam lanskap pendidikan yang semakin berkembang. Nah, disertasi saya mencoba menganalisis pedagogi kritis dengan tantangan hegemonik dalam dunia digital gitu kan, dan saat ini kan pendidikan itu terjadi gitu. Nah, bagaimana kita sudah mulai terbiasa menggunakan teknologi digital dalam pendidikan gitu kan, kemudian ternyata perkembangannya sangat cepat gitu. Apakah ruang ketiga, ruang liquid yang kita katakan ruang digital itu tidak ada ideologi atau kekuasaan yang beroperasi di sana. Ini kan juga butuh kesadaran kritis gitu. Di mana dunia itu, ini Bung Alvin nanti bisa ceritakan yang terlibat aktif dalam dunia permedsosan gitu kan, bagaimana algoritma itu mempengaruhi keputusan seseorang untuk mengikuti isu gitu atau menjadi hal. Nah, pedagogi kritis Henry Giroux itu dipengaruhi oleh beberapa tokoh gitu kan. Paulo Freire itu yang utama, Antonio Gramsci itu tentang hegemoninya gitu kan, Paulo Freire dengan pedagogi of the oppressed gitu kan. Louis Althusser itu tentang aparatus ideologi negara juga bisa kita baca untuk memperkuat pemahaman kita tentang Henry Giroux. Herbert Marcuse itu kan tentang manusia satu dimensi, Pierre Bourdieu tentang habitus dan modal sosial, Ivan Illich tentang the Sprawling Society gitu. Jadi hal yang nanti gitu kan kalau kita di P2G konsisten dan berlanjut, kita akan coba selain Henry Giroux nanti kita akan coba mengarah bagaimana Gramsci gitu, pandangan Gramsci terhadap pendidikan tentang hegemoni gitu kan, Louis Althusser itu tentang aparatus ideologi negara gitu, kemudian Herbert Marcuse dengan manusia satu dimensinya itu gitu kan. Nanti kita coba mendalami melihat fenomena pendidikan saat ini gitu kan. Ketika bicara tentang pendidikan masa depan, kita akan coba tetap menjadikan pemikiran-pemikiran mereka ini menjadi landasan kita untuk menganalisis gitu. Bourdieu juga bagaimana habitus dan modal sosial ini. Nah, ini juga diperjuangkan gitu kan, dan itu menjadi hal yang harus kita sama-sama sadari gitu kan. Kemudian Ivan Illich tentang the Schooling Society. Nah, pedagogi kritis ini ada beberapa hal. Pertama yang saya coba tawarkan adalah tentang integrasi teknologi dengan kritik sosial dalam pendidikan. Ini menjadi hal. Tantangan pendidikan sebagai medan perjuangan ideologis, tadi itu sudah kita bicarakan. Tantangan memperkuat multikulturalisme dan inklusivitas. Ini juga menjadi hal yang perlu kita bicarakan dalam sisi tantangan pendidikan kritis terhadap konsumsi media baru. Nah, ini nanti jatahnya Bung Alvin. Pedagogi perlawanan dan tentang kewargaan digital atau kewarganegaraan digital, nah, digital citizenship.
demokratisasi akses pendidikan dan kesenjangan digital. Nah, akses pendidikan dan kesenjangan digital ini menjadi isu yang harus kita bicarakan sama-sama, gitu. Pedagogisasi digital, gitu kan, bahwa kita tidak terlalu mengglorifikasi digitalisasi dengan hal yang menjadi harapan baru, dan ternyata di sana ada operasi kekuasaan yang justru melemahkan kita sebagai individu. Dinamika global dan lokal ini juga terjadi, gitu. Ini menjadi tantangan. Nah, pedagogi kritis Henry Rock ini perlu kita tinjau secara filsafat, itu kita perlu meninjau secara epistemologi sebagai subjek yang belajar itu membutuhkan keaktifan dalam membangun pengetahuannya, pengetahuan untuk bagaimana memperoleh pengetahuan untuk transformasi sosial, bagaimana pengetahuan itu mendukung kritis dan akan operasi kekuasaan yang terjadi di ruang digital, konstruksi identitas dalam proses pendidikan. Ini kan tinjauan-tinjauan epistemologi yang bisa kita ambil, gitu. Kemudian tinjauan anksiologi tentang kesadaran nilai, tentang keadilan, pendorong dan mempromosikan tentang keadilan dalam ranah lanskap pendidikan yang berubah saat ini, keberagaman multikultural, kesadaran akan permasalahan bersama, dan tanggung jawab keluarga. Tinjauan metafisika, tinjauan metafisika pemikiran Girox itu kan pentingnya membangun keberadaan kita subjek, gitu, subjek. Jadi biasa saya pakai subjek yang merdeka, tapi karena sudah dipakai merdeka-merdeka itu saya jadi malas pakai kata-kata seperti itu lagi, gitu. Nanti jadi ini. Tapi kesadaran kita sebagai subjek bahwa kita punya apa ya, imperi lah, gitu. Bahasanya sama juga, kemerdekaan sebenarnya, gitu kan, terhadap keputusan di tengah kepungan algoritma, kan seperti itu. Realitas sosial dan konflik dalam proses pendidikan, dan subjek pendidikan sebagai intelektual publik. Subjek ini guru, siswa, itu, dan insan pendidikan yang lain itu yang menjadi pendorong, mesinnya, jiwanya, gitu. Saya katakan guru adalah jiwanya, pendidik adalah jiwanya pendidikan, gitu. Kalau jiwanya berkubang dalam kemiskinan, gitu, berarti ya efeknya kan besar, gitu. Ini kan saya ingat itu kalau dalam ajaran agama, kalau hatinya rusak maka seluruh badan kita akan rusak, gitu. Nggak tahu, saya bukan ustadz, tapi saya pernah dengar seperti itu. Dan jiwa itu kan seperti gurunya, gitu. Kalau gurunya berkubang dalam kemiskinan, pantas kita pendidikan kita juga tidak akan bisa terdorong ke arah yang lebih baik lagi. Dan ini kita menggunakan kerangka analisis pedagogi kritis Henry J. Rock itu melihat pendidikan sebagai praktik pemberdayaan, interaksi kebudayaan politik dan pendidikan. Kita mencoba mengkritik dampak neoliberalisme dalam pendidikan, gitu. Media baru dan konstruksi realitas sosial digital, gitu kan. Kemudian aktivisme subjek pendidikan sebagai intelektual publik. Ini kerangka yang bisa kita bangun dan nanti bisa dikembangkan lagi bagaimana sub kerangka analisis pedagogi kritis ini bisa kita kembangkan dengan berbagai konsep, dengan berbagai konteks yang ada. Pedagogi kritis Henry J. Rock ini konteks sosial politik ekonomi, itu tadi sudah kita bicarakan, peran guru sebagai intelektual publik, peran siswa, pendekatan dialog dan refleksi, tinjauan kurikulum, dan yang berujung nanti kita menghasilkan satu transformasi sosial. Nah, kenapa kurikulum tetap harus ditinjau, gitu kan? Gitu. Ya, bukan berarti ganti kurikulum, tidak, gitu. Tapi paling tidak kita merespon itu. Nah, guru, jadi gini, kurikulum itu bukan dipandang lagi kebijakan yang homogen dari dan besar, gitu. Tidak, gitu. Tapi guru itu punya hidden kurikulum, gitu. Hidden kurikulum yang dia bisa mau mengajarkan, memberikannya itu kepada guru, dan itu tanpa disadari, gitu kan, tanpa harus kebijakan yang besar berkor-kor dan sebagainya, tidak, gitu. Nah, tinjauan kurikulum itu terutama hidden kurikulum ini menjadi penting untuk membangun satu kesadaran siswa. Nah, kalau gurunya sudah pada tahap sebagai intelektual publik, gitu kan, tantangan apapun, perkembangan apapun dalam masyarakat, gitu, gurunya udah punya daya intelektual yang baik, sehingga dia siap menghadapi berbagai macam perubahan yang tidak menentu.
gitu. Yang kedepannya kan seperti itu. Tapi kalau gurunya dihadapkan untuk bagaimana, wah nanti arahnya, yang penting nggak bagaimana guru-guru yang masuk dalam UN mendapatkan nilai yang tinggi gitu. Kenapa saya tetap menentang UN, gitu kan? Sudah selesai. Kenapa saya tetap menentang UN? Karena saya salah satu korban gitu. Bagaimana ya praktik itu di tahun 2007 saya jadi siswa dan menghadapi UN dan saya tahu itu berjalannya seperti apa. Dan saya kira itu tidak harus kita ulangi lagi di masa yang akan datang. Saya kira itu Bung Alfi, kita bisa banyak diskusi nanti. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Ferry. Luas sekali jadi pembahasannya kira itu tadi disinggung filsafat-filsafat yang memang progresif gitu. Ada sampai Antonio Gramsci di awal, bahkan saya juga kaget. Oh ternyata ada pengaruh Gramsci-nya. Iya, saya pikir oh iya ya gitu ya. Itu menarik gitu. Dengan ada Pierre Bourdieu juga itu tentang modalitas dan habitus. Tapi saya tergelitik, saya ke teman-teman ini Bung Pri. Jadi teman-teman boleh mikir dulu ini mau bertanya tentang apa? Hubungan tentang progresivitas, tentang pembebasan, tentang transformasi sosial itu tadi, boleh langsung klik di chat atau nanti langsung vokal. Tapi sebelum ke sana saya justru tergelitik sama ada poin 3, tapi satu aja. Tapi saya tanyakan ini ya, nanti barangkali bisa dielaborasi. Tadi ada sampai sempat ada istilah itu kalau nggak salah ini apa? Tidak ada penyelamatan untuk pemuda. Wah ini ngeri banget ini. Tidak ada penyelamatan untuk pemuda. Jadi apakah sekejam itu pendidikan hari ini? Memang kerangkeng. Apalagi itu tadi disinggung banyak digitalisasi yang memang saya jadi teringat bukunya Kang Ferry ini bukunya saya pegang ini tentang kewargaan digital dalam kepungan hiperkoneksi. Apakah benar-benar pemuda hari ini itu dalam landscape G-Road itu sudah kayak tak berdaya di hadapan algoritma atau bagaimana? Itu benar-benar menggelitik saya. Tidak ada penyelamatan untuk pemuda. Padahal pemuda ini kan selalu jadi kayak apa itu narasi dari orang-orang. Pemuda penerus bangsa. Pemuda adalah harkat martabat bangsa dan lain-lain gitu. Seakan-akan harapan ada di pemuda. Tapi dengar kata ini saya jadi berpikir ulang, oh iya, ini jangan-jangan pemuda ini gak ada tempat untuk diselamatkan. Gimana, Bung Ferry? Tanggapannya untuk itu lebih rincinya lah gitu. Karena saya tergelitik. Silakan. Iya, ternyata tugas saya hanya menggelitik Bung Alfi ini. Ini saya mau coba sebentar. Nah, nanti boleh kita bedah film ini. Ini saya udah, ini tahun berapa ya film ini? Ini lama sekali sebenarnya. Ex Machina. 2014 ya, 2014. Itu film Ex Machina. Dan itu yang banyak mempengaruhi apa ya? Itu walaupun science fiction ya, gitu science fiction, tapi paling enggak sampai saat ini uh, saya sampai katakan gitu. Kalau dulu pikiran Elon Musk itu kan mau apa ya? Saya nggak tahu. Yang dipikirkan menghasilkan robot itu kan seperti Android gitu kan, Android gitu bentuknya, tubuhnya sama seperti kita dan sebagainya gitu. Ternyata kan tidak saat ini. Melahirkan robot itu tidak harus bentuknya robot, itu secara biologi gitu kan. Dia bentuknya ya kita manusia, tapi otaknya, pemikirannya gitu kan, kemudian sudah teralgoritmakan gitu, sehingga dia tidak independen lagi, tidak menjadi subjek lagi. Itu yang tadi saya katakan ketika kita bicara tentang tinjauan metafisika terhadap posisi kita sebagai manusia gitu kan dalam lanskap digital saat ini. Jangan-jangan kita adalah robotnya itu gitu, sehingga kita punya kesadaran, oh jangan-jangan kita sudah teralgoritmakan gitu. Nah, ya memang nggak bisa kritis gitu karena kita mengikuti sistem gitu. Nah, akhirnya apa? Itu mungkin bahasa-bahasa alienasi dan sebagainya. Itu kan istilah-istilah yang bisa kita terus kembangkan gitu. Jangan-jangan kita saat ini tidak punya independensi lagi terhadap keputusan yang kita ambil gitu. Coba pikirkan ulang gitu. Merefleksikan sesuatu. Belanja aja lah gitu. Jangan-jangan kita sudah tidak lagi adalah nalar kritis kita gitu. Jadi kita mati secara
hidup secara biologi gitu kan, tapi kita mati secara apa ya, pemikiran gitu. Dan kita jadi robot yang itu, bayi robotik lah mungkin, atau apa bahasanya seperti itu. Tapi itu bisa bisa saja terjadi gitu. Nah, dan pendidikan itu yang justru sangat bisa gitu. Makanya kan Habit Marcuse itu tentang manusia di satu dimensi, kemudian tentang habitus dari Paul Bourdieu, dan makanya itu satu rangkaian yang cukup menarik ketika kita ingin menilai bagaimana pedagogi kritis Henry J. Rock ini dibangun pemikirannya gitu. Dan lanskap digital saat ini itu sangat mendukung gitu. Dan Ex Machina itu di ceritanya itu kan dia dia bagaimana ternyata robot itu mulai bisa melakukan satu potensi terbesar dalam yang dimiliki manusia, ya, yaitu apa? Memanipulasi, berbohong gitu. Ini kan udah sering ini sejak film Layangan Putus ya, memanipulasi dan sebagainya gitu. Agus Agus disabilitas aja bisa memanipulasi gitu kan. Nah, jadi bukan tentang tubuh, tapi pikirannya itu bisa memutuskan orang untuk bisa sesuai dengan keinginan dia gitu. Jadi hal-hal ini yang sebenarnya nalar kritis, kesadaran kritis ini juga perlu dilatih. Bukan tentang kontennya, tapi bagaimana latihan terhadap membangun kesadaran kritis ini bukan hal yang mudah gitu. Karena dia punya daya tahan terhadap saya situasi apapun gitu, tertekan apapun gitu kan gitu. Ya saya juga mikir kadang-kadang kenapa sih Agus itu bisa memanipulasi orang yang sangat luar biasa gitu. Berarti kita perlu belajar dari dia gitu, bagaimana memanipulasi orang gitu. Contohnya gitu kan. Tapi ya itu tadi sama juga saya beberapa fenomena saat ini kan kita apa ya, terguncang terguncang dalam berbagai gelombang gitu. Nah, gelombang digital itu kan macam-macam gitu. Kenapa saat ini pemain-pemain kita itu punya posisi tawar? Karena ternyata kita punya gelombang yang sangat besar gitu. Pemuda-pemuda kita itu ya saat ini juga memainkan peranan yang penting lah di dalam dalam neokapitalis di digital ini gitu kan. Nah, ya Kang Bung Alfi juga memainkan peran itu gitu kan, memainkan peran itu, menekan tombol-tombol emosional orang gitu kan. Kemudian kita mendapatkan sesuatu gitu kan, semakin bicara kan semakin hal gitu. Nah, sama gitu. Kenapa ini nggak apa-apa ya kita bicara tentang es teh gitu. Kenapa yang dibicarakan itu? Saya sepakat dengan yang dikatakan Sujiwo Tejo, itu bukan tentang individunya, tapi tentang kebenciannya gitu yang dibangun gitu. Jadi bukan tentang etiknya gitu, tapi tentang bagaimana yang penting dia itu jatuh gitu. Nah, kita sudah masuk ke dalam ranah yang seperti itu. Jadi kita tidak membangun nalar kritisnya lagi, tapi yang penting kita ikut gitu dalam gelombang yang besar itu. Dan dalam film Ex Machina itu kan si robot perempuan ini memanipulasi perasaan laki-laki itu dalam satu simulasi besar gitu, simulasi besar seperti dia di labirin, dan dia itu hanya bisa lolos ketika dia memanipulasi si laki-laki itu gitu. Nah, si laki-laki yang manusia itu gitu. Nah, akhirnya si robot itu berhasil gitu memanipulasi. Dalam artian kalau buku Homo Deus-nya si Yuval itu kan kalau saya kalau ngajar filsafat saya bilang apa potensi terbesar dari manusia gitu, tanya mahasiswa. Oh, mahasiswa jawabnya Pak, manusia itu adalah makhluk berakal dan sebagainya. Saya katakan bahasa itu adalah potensi terbesar manusia. Dengan bahasa kita bisa berbohong, dan kita bisa memanipulasi kesadaran. Saya bilang seperti itu. Makanya literasi itu jadi penting untuk kita terus ajarkan gitu kan, sehingga kita punya kesadaran gitu dan tidak gampang manipulasi lah bahasa. Oke, menarik. Oke, ada yang angkat tangan atau sebentar saya cek kolom komentarnya ini ya, barangkali ada. Oh, ini sudah ada satu ini. Barangkali malu-malu untuk speak up. Padahal sebenarnya enak langsung ngomong gitu loh. Biar kita juga berlatih untuk pedagogi kritisnya. Tapi nggak apa-apa, ini ketik ini saya bacakan apa ini Mas Ferry ya gitu ya. Selamat sore, izin bertanya. Oke, monggo. Menindaklanjuti pertanyaan Mas Alfian, apakah masih ada harapan untuk pemuda berkembang secara kritis ke depan menggunakan pedagogi kritis? Wah, ini menarik ini. Apakah ada harapannya, Mas Ferry? Karena
kalau saya lihat sendiri, ini saya sebagai pemuda ini, umur saya masih 30 dekade lah, dekade gitu. Apa enggak? Mengingat terakhir kan kayak pendidikan humaniora, ini kan masuk pendidikan humaniora. Pendidikan humaniora itu kayak kayak terpinggirkan gitu kan ya. Kayak ini apa sih orang teriak-teriak melulu nih, kontribusinya apa gitu kan ya. Terkadang orang humaniora itu kayak benar-benar teralienasi gitu. Apakah ada ini harapan untuk itu, Bang Ferry, di pedagogi kritis ini apakah masa depannya cerah apa enggak gitu? Karena saya sendiri sebagai orang yang kritis di media sosial juga pada akhirnya gitu untuk event-event yang skala pemerintah nasional pasti ada sedikit kayak apa itu gap-gapnya gitu. Dan ini menarik. Apakah pemuda pada akhirnya ada harapan kalau megang sejati idealismenya pedagogi kritis? Nah, harapannya gimana ini kalau ada pemuda yang pengen pakai itu? Monggo Mas Ferry. Ya, jadi kalau pedagogi kritis itu kita kembangkan satu metode yang saklek, justru kehilangan kekritisannya. Itu yang sering saya katakan. Memang tempatnya itu memang harus di kiri jalan aja gitu, jangan di tengah gitu. Karena kalau harus tengah kita cenderung sering ketabrak gitu. Gitu ketabrak, mau tabrak mobil yang besar, mobil yang kecil gitu. Karena di jalan di pedestrian aja gitu. Gitu. Karena kita jadi arus utama, justru kita kehilangan daya kritisnya. Analoginya saya seperti itu gitu. Kenapa kita harus tetap berdiri karena kita punya pandangan yang lebih apa ya, lebih bukan sempit, lebih sempit tapi lebih fokus terhadap hal gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana mobil-mobil yang berjalan di tengah jalan tuh bertabrakan. Kita tetap aja di pedestrian gitu kan. Tapi kita bisa ceritakan bagaimana proses mobil-mobil besar itu berbenturan gitu. Oh ya gitu. Satu mengambil jatahnya mobil yang seberang sana gitu. Terjadilah gitu kan. Politik kan sepertinya begitu kan Bung Alfi gitu. Jadi kita tetap di pedestrian tapi ya itu paling aman sebenarnya. Tapi bukan paling aman dalam artian kita eh, tidak melakukan apa-apa gitu. Nah, bukan hanya sekedar jalan tidak punya tujuan kan gitu. Nah, karena kan banyak yang bicara, oh ini kalau udah bicara tentang kiri nanti ujung-ujung mereka nanti akan jadi komunis. Kemudian komunis mereka membangun satu negara yang ini kan langsung di sana gitu. Bayangkan Jirok ini hidup di Amerika loh. Hidup di Amerika yang itu sangat sangat liberal gitu kan dengan ideologi yang tapi dia tetap membangun nalar kritisnya terhadap satu fenomena kebijakan dan sebagainya gitu dan dia tetap produktif gitu. Saya kira itu kita bisa belajar dari Jirok itu sendiri bagaimana dia tetap membangun nalar kritis, mengkritisi setiap dekade gitu dari dia pemuda sampai dia saat ini sangat lansia gitu udah 80-an kan seperti itu tapi tetap gitu di tiap saya sudah melihat itu satu dekade dia melihat tahun 70-an itu bagaimana dia tentang mulainya besarnya perusahaan multinasional di ini kan gitu dan ada perusahaan media di tahun 80-an gitu tahun 90-an sudah mulai dia bicara tentang perang dingin tapi dia tetap di kiri jalan lah bahasanya kan seperti itu gitu kan bagaimana dua ideologi besar bertabrakan gitu kan dia hadirkan bagaimana ketika juga eh, ketika Amerika sudah menjadi satu-satunya kekuatan dengan bahasanya Francis Fukuyama itu the end of story dan sebagainya gitu kan tapi dia tetap bisa punya alternatif bagaimana Amerika juga membangun satu hal apa ya memerangi terorisme dan sebagainya sampai di dekade 2010-an tentang perubahan iklim juga dibicarakan seperti itu sampai di akhirnya dia merasakan juga pandemi COVID gitu kan bagaimana pandemi COVID itu menghadirkan perubahan-perubahan yang besar. Nah, dan pedagogi kritis ini yang sebenarnya lebih kepada gurunya gitu. Dia kalau jadi kebijakan justru tidak kritis lagi. Dan saya khawatir, oh kita saat ini penegakan pedagogi kritis gitu. Dan saya membuat pelatihan pedagogi kritis kepada guru-guru agak aneh juga dibiayai negara gitu kan. Memang pedagogi kritis itu harus seperti ini diajarkan gitu. Dan itu menjadi hidden kurikulum dan itu tetap berlanjut gitu. Nah, kalau jadi kebijakan nanti Bung Alfi jadi guru kalau dulu ada guru penggerak gitu sekarang jadi guru apa kita gitu guru pedagogi kritis gitu aneh juga jadinya gitu kan ter, ter, ter justru pedagogi kritis itu menjadi status quo gitu kan harusnya dia menentang status quo gitu tapi justru kita menjadi
Karena kita justru kita menjadi hegemon itu sendiri. Ini yang sering terjadi di kita gitu. Nah, ini menarik, saya sudah baca ininya, dan kita sudah dikuasai algoritma dan sebagainya. Nah, paling tidak itu kita menjaga otentifikasi kita sebagai manusia gitu, menjaga gitu, bagaimana kita tetap menjaga diri kita sebagai manusia gitu. Jadi tidak tadi robot yang bentuknya, karena memang bioteknologi, bioinformasi gitu-gitu, saya juga masih mendalami itu, tapi itu sering dibicarakan bagaimana saat ini gitu kan, eh, keputusan-keputusan kita di ruang digital bahkan di ruang publik yang biasa ini, kita itu juga dipengaruhi secara algoritma, dan ini kita tanpa disadari ya gitu. Nah itu saya kira itu, Mas ya, bagus pertanyaannya. Ya, saya menangkap kalau kalau dalam diskusi-diskusi filsafat yang pernah selalu saya ikuti, ideologinya begini teman-teman. Kiri itu di mana-mana kalau Indonesia harus jalan terus, kan gitu. Jarang kalau kiri diberhentikan itu biasanya komposisi jalannya agak macet gitu. Tapi kiri itu biasanya jalan terus. Kalau komposisi jalannya lebar itu kiri jalan terus. Tapi kalau kiri ngikuti lampu, ini aneh. Jadi biasanya jalannya macet gitu. Makanya harus ngikuti lampu. Jadi semoga kita tetap di situ karena memang DNA pendidikan kritis ya di situ. Kalau dihukum ya dikritik aja hukumannya kan gitu. Kalau kita dijahati ya jahatnya dikritik. Enggak, hidup mati kita kritik gitu. Biar kita menjadi seperti yang dikatakan Bung Ferry, biar jadi manusia gitu kan ya. Mungkin itu. Tapi ini belum ada yang tanya lagi juga itu. Di komentar juga nggak ada. Tapi saya justru ingin bertanya lagi nih, Bung Ferry. Mungkin bisa mewakili teman-teman di sini yang belum terbesit pikiran bertanya. Kan tadi sempat disinggung di awal itu ada hal yang ditulis di bab pertama kalau nggak salah itu tentang sekolah berdampak terhadap norma serta nilai masyarakat. Saya jadi berpikir begini Bang Ferry, apakah benar realitas masyarakat kita ini di luar gedung sekolah itu bagaimanapun adalah representasi dari sekolah itu sendiri? Karena kalau saya lihat ada kemiripannya banyak. Budaya yang di sekolah ini ternyata juga dilanggengkan dengan budaya di luar sekolah. Kayak contohnya kita kerja 8 jam ya umumnya ya. Di sekolah kita juga 8 jam kadang. Kita di sekolah itu harus tertib, masuk pagi nggak boleh telat. Di pabrik, di tempat kerja juga gitu. Kan ini kayak semacam kalau pakai bahasanya Foucault, bengkel tubuh. Apakah benar? Jangan-jangan sekolah ini memang didesain untuk pelatihan sebelum jadi warga yang dimanfaatkan nanti setelah lulus sekolah gitu. Apakah Girox memandang ini secara rinci atau enggak dalam buku on critical pedagogik ini? Apakah memang sekoheren itu hubungannya gitu? Kalau dirasa-rasakan kan ada mirip-miripnya antara hidup di sekolah sama di luar sekolah ini kok mirip ya gitu ya. Apakah Girox dalami tentang ini pandangannya bagaimana? Ya, saya kira itu yang tadi kenapa saya katakan yang mempengaruhi ya, dan harus, oh ya itu ada Pak Adi, tapi nanti kita ini Iya, Pak Adi ada nanti nanti lanjut atas aja. juga Nanti ya. itu tadi yang apa? Ya, pengkondisian bengkel tubuh dan sebagainya dari Foucault ya, dari Foucault gitu, atau manusia satu dimensi dari Marcus gitu kan, kemudian habitus juga dari Pierre Bourdieu gitu kan. Nah itu kan terlihat lah dalam artian kita uh, tanpa disadari itu menjadi hal yang seakan itu satu simulasi itu siapa lagi ya, simulasi uh, Haber lupa saya, sorry, yang simulakra itu siapa itu, Kang? Baudrillard, Bang Baudrillard, Buriat, Baudrillard. Bang Baudrillard, Buriat. iya, benar-benar. Nah itu kan itu juga terjadi gitu. Nah, dan memang kalau kita lihat akarnya ini kan, nanti Pak Rahmat bisa mendapatkan tentang sekolah Frankfurt, bagaimana neo-Marxis juga sangat mempengaruhi Giroux untuk melihat kondisi seperti ini gitu. Nah, kalau di kita gitu kan, di kita juga terjadi seperti itu gitu. Sekolah-sekolah gitu, khususnya gitu. Saya pernah berpendapat, ini pendapat pribadi ya teman-teman gitu, bagaimana Jepang itu sudah lama hengkang dari Indonesia, tapi eh,
sistem pendidikan seragam, kemudian semi militer, paramiliter itu masih terus diwariskan di kita, kan gitu. Dan di kita kan juga itu, gitu. Terjadi seperti itu, seakan-akan pendidikan kita itu kan tidak lepas gitu. Nasionalisme yang harus dibangun itu kan bentuknya dengan disiplin alam militer dan sebagainya gitu. Jadi sekolah publik yang benar-benar sipil sipil gitu kan, sipil gitu, itu juga saya juga sering apa ya, mempertanyakan itu gitu. Sekolah sekolah publik benar mengedepankan apa ya, eh, sipilisasi atau kewargaan gitu. Dan kewargaan kita kan sebenarnya bukan sipilisasi, tapi dia lebih kepada pendekatannya, pemahamannya itu kan pemahaman yang apa ya, ya sedikit pengaruh militer itu ada kan, seperti itu. Nah ini yang sering terjadi di kita. Nah selain itu ya, selain tadi kondisinya gitu, kemudian kondisi di masyarakat kita juga akhirnya kan seperti itu. Nah, sekolah-sekolah kita kalau kalau tidak mengikuti hal itu kan dianggap, ya bukan dianggap, tidak dibolehkan gitu kan sekolah kita gitu. Bahkan sekolah negeri itu tidak bisa berkreasi, uh, tidak bisa apa ya, melakukan satu kebijakan secara internal gitu. Karena basisnya adalah kalau mau melaksanakan sekolah publik standarnya seperti ini gitu kan. Rambutnya harus seperti ini, bajunya harus seperti ini, kemudian sepatunya dan sebagainya itu diatur gitu. Bahkan berpakaian pun diatur gitu. Nah, kita lupa bahwa demokratisasi itu dimulai dari kesadaran akan hak. Gitu. Kesadaran akan hak bahwa kita sebagai keluarga, sebagai warga itu memiliki hak gitu kan, hak atas status sipil kita lah, seperti itu. Nah ini yang terkadang di kita itu sering termarginalkan gitu, bahwa kita apa ya, pemberdayaan kewargaan itu bukan pendekatannya lebih kepada supremasi sipil, agak aneh bahasanya, tapi saya pernah dengar, tapi nggak ke situ. Tapi bagaimana kesadaran kita sebagai kewargaan itu juga harus dibangun gitu. Dan di sekolah itu juga harusnya seperti itu. Dan ini yang saya kira itu hidden kurikulum di sekolah itu yang justru ini Kang Alfi, yang justru melanggengkan status quo. Jadi hidden kurikulum itu juga tanpa disadarin. Nah, yang berkembang ternyata kita yang mengajarkan juga nggak punya kesadaran bahwa kita sedang melanggengkan neokapitalis juga gitu, mendorong siswa kita dengan berbagai praktik yang terjadi seperti itu. Nah, kenapa gurunya juga tidak memiliki, selain sistem pendidikannya itu yang sangat rigid gitu, dan kita sebagai seorang guru juga tidak membangun satu budaya demokrasi yang baik di sekolah gitu. Kalau berdemokrasi itu hanya pemilihan ketua OSIS saja contohnya gitu, padahal tidak seperti itu. Nah nanti Pak bisa cerita bagaimana membangun budaya demokrasi di sekolah kan, seperti itu. Saya kira itu Kang Alfi Buda. Oke, ini ada dua yang angkat tangan, tapi saya ke kolom chat dulu. Nanti yang dua ini habis ini ya, gitu ya. Jangan diturunkan, nanti saya cari lagi. Agak bingung. Ini yang dari Pak Adi Farid. Dia menyinggung tentang neoliberalisasi, tentang sekolah yang terprivatisasi. Itu saya menangkapnya. Di sini pertanyaannya, kan itu ada sekolah yang terstandar tapi mahal, gitu kan, sebagai bentuk praktek neolib. Adakah, adakah atau setidaknya ada, kayak saya ini umpamanya punya pikiran pedagogi kritis lah, sekolah mana yang relevan atau idealnya untuk tumbuh seperti itu, apakah ada itu Bung Ferry Jiruk mempraktekkan itu di sekolah mana atau apa Nah gitu. ini saya kasih artikelnya, nanti saya kasih ini. Memang ini dia, neoliberal politics and the dead bodies of children. Jadi langsung ya gitu. Jadi nah nih kata-kata kunci dari pemuda, poverty, capitalism, militarism, social movement gitu. Dan ini yang terjadi di kita gitu kan. Bagaimana apa yang terjadi
oleh anak-anak muda gitu kan, bagaimana mereka mengembangkan demokrasi, terlibat dalam demokrasi, dan bagaimana mereka itu dinaikkan dalam satu sistem gitu. Nah, jadi ini sebenarnya sangat ini ya, sangat dengan apa yang ditanyakan tadi Pak Adi gitu, bagaimana sekolah bertaraf internasional, dan ini di sekolah unggul. Ini sekarang kita lihat Presiden Prabowo mencanangkan sekolah unggul, dan itu sudah mulai diwanti-wanti oleh Kementerian Pendidikan Tinggi ya, justru yang mengambil alih seperti itu. Dan apakah ini nanti menjadi sekolah seperti bertaraf internasional seperti dulu gitu kan, ataukah memang dia konsepnya bagaimana masuk ke sana gitu. Karena kalau memang pemberian kepada akses pendidikan gitu kan, kalau mau diseragamkan, ya jelas gitu. Kita masuk perguruan tinggi negeri itu aja sudah tidak adil untuk anak-anak yang tidak punya habitus yang kelas bawah gitu kan, atau orang-orang yang dalam ekonomi lemah gitu kan, habitusnya juga beda kan gitu. Nah, ini juga harus dilihat dalam praktik-praktik terhadap akses pendidikan. Dan saya kira ini akses terhadap pendidikan kita itu masalahnya sebenarnya terhadap akses gitu, akses terhadap pendidikan gitu. Nah, bagaimana sebenarnya akses terhadap pendidikan ini membuka gitu kan, membuka kita gitu kan untuk dapat pendidikan yang berkualitas gitu, tapi juga tetap ada hal yang kita bangun gitu kan sebagai seorang pendidik gitu kan, bahwa menjadi guru itu adalah menjadi seorang intelektual publik yang bertanggung jawab gitu kan. Dan kita di riset saya 2018 saya temukan bahwa guru itu justru menjadi apa ya, penyebar ideologi yang paling paling cepat dan paling baik gitu. Makanya di sekolah-sekolah berbasis agama pada 2018 saya justru gurunya yang menyebarkan ideologi yang tidak pro terhadap kebangsaan gitu. Ini saya temukan gitu, bahwa ya memang di gurunya yang terjadi seperti itu. Nah, bayangkan gitu kan, ketika guru-guru ini itu tidak punya tidak punya nalar ideal tentang kondisi sosial yang demokratis gitu, yang dia tetap, ya akhirnya apa? Gurunya juga menjadi penyebar utamanya gitu. Jadi ideologi yang tadi Bung Alfi katakan, kok seperti simulasi, itu ternyata di gurunya juga gitu. Tanpa sadari dia menjadi penyebarnya. Dan ini yang saya katakan, tugasnya berat. Jadi akhirnya ini juga cukup menantang bagi kita gitu kan, bagaimana membangun satu konteks pendidikan atau pedagogi kritis itu dalam satu sistem pendidikan, dalam satu sekolah di kita gitu. Sederhananya kan, sebenarnya kita membawa konteks sosial, kemudian mereka merasakan bahwa oh, ini ada masalah ya Pak ya gitu. Bagaimana kami berkontribusi untuk menyelesaikan masalah ini. Sesederhana itu sebenarnya. Nah, tetapi itu tadi gitu. Ya, guru itu juga menjadi entitas yang cukup lemah dalam sistem pendidikan kita. Ya, kan gitu. Jadi satu hal yang paling lemah gitu. Dan ya Bung Alfi juga punya pengalaman gitu kan, bagaimana kalau sedikit kritis saja semester depan kontrak kita, bukan kontrak yang diinikan, jamnya pun tak dapat kan gitu. Jadi ini yang terjadi di kita. Nah, di gurunya gitu. Jadi Pak Adi sebenarnya kenapa Xerox ditekankan ke guru sebagai intelektual publik itu memang karena memang di gurunya itulah yang menjadi tantangan terdiri seperti itu. Saya kira itu. Nah. Oke, terima kasih. Saya rasa sudah sedikit terjawab. Ini langsung aja teman-teman ya ke ini bantu Osma dibantu untuk saya. Oke, ini kita ke mana? Gilang dulu, Gilang Purnama. Bisa on atau apalah? Gilang Purnama. Cek, ada suaranya. Ya, host Mas Arjitia dibantu. Kenalin Mas Alfi, Mas Ferry, saya Gilang, salah satu guru dari Cimahi. Mau nanya tentang pembangunan karakter
kritis lah ya di dalam kelas lah misalkan. Tapi saya ngerasanya adalah kalau misalkan kita mau kritis, pengetahuannya tuh harus ada cukup dulu untuk kita mengkritisi sesuatu gitu. Nah, gimana kita mau ngebangun budaya kritis itu, tapi dari segi pengetahuan tuh, misalkan kayak anak-anak SMA, tapi pengetahuan, saya ngajar matematik misalkan. Pengetahuan matematika itu masih ada di level SMP atau SD gitu. Sehingga ketika ngajar matematika di level SMA, mereka tuh kayak yang nggak semangat, nggak ngerti, atau bahkan jangankan untuk kritis gitu, dia malah kebingungan ini teh apa gitu. Nah itu kalau misalkan situasinya seperti itu baiknya gimana gitu? Apakah mengejar dulu si pengetahuannya sampai di level tertentu atau seperti apa baiknya gitu? Oke, langsung aja Mas Ferry, biar gak pusing-pusing saya mengingatnya. Langsung ditanggapi aja Mas Ferry. Ini moderatornya bagus ini, langsung lempar aja gitu. Jadi ya pembelajaran matematika gitu kan, kalau saya punya pengalaman itu belajar, saya kira semua guru ya tidak melintasi, tidak membedakan program studinya atau mata pelajarannya. Saya kira matematika juga pun butuh analisis kritis gitu kan terhadap satu fenomena gitu, terhadap satu konteks sosial kan, yang saya kira ini yang perlu kita bicarakan gitu kan, bagaimana sebenarnya kemampuan kita menghadirkan gitu kan, kesadaran kritis terhadap satu situasi. Nah, saya kira guru matematika justru penting untuk membicarakan bagaimana nalar kritis terhadap satu fenomena itu bisa dibicarakan dalam hal yang lebih matematis gitu. Saya gambarkannya sebenarnya matematika itu kan bahasa, mungkin lebih paham lah, saya nggak pernah, tapi paling tidak pola kehidupan kita ini kan, kenapa saya sering gitu, matematika itu nggak pernah disebut lahir dari filsafat loh gitu, karena dia juga lahir lebih dahulu kan, seperti itu. Nah tapi paling tidak gitu, kemampuan gitu kan, kemampuan logik dari siswa ini juga butuh terus dihadirkan. Jadi bukan tentang kontennya gitu, tapi kemampuan dia menggunakan logikanya, menggunakan rasionalitasnya terhadap satu fenomena gitu kan, dan itu menjadi hal yang tidak abstrak. Nah justru kalau di level tertinggi, level 6 itu ada kemampuan mengabstraksi. Kang siapa? Gilang. Kang Gilang ya gitu, kemampuan mengabstraksi. Nah, nanti Kang Gilang coba pelajari itu tuh, keterampilan mengabstraksi itu seperti apa dalam matematika gitu kan. Karena kan kadang-kadang kita menganggap bahwa matematika terlalu abstrak gitu, tapi coba gitu. Kemarin saya dalam walaupun mungkin bisa di tingkat SD, tapi kita coba lagi bagaimana sebenarnya keterampilan mengabstraksi satu pengetahuan, satu fenomena gitu, sehingga dia punya kemampuan gitu kan, jadi kita punya jurusnya. Nah, dia mau menghadapi apa saja, itu Pak Nurjaman, realistic mathematical education, mengabstraksi. Nah itu dia. Nah ini kita dari sosial kita, nah itu Pak Nurjaman nanti bisa ceritakan seperti itu. Jadi itu dia, Kang Gila gitu, mengabstraksi satu fenomena. Abstraksi itu high order thinking skill loh. Jadi high order thinking skill itu bukan selalu menghasilkan produk dan sebagainya. Saya kira itu. Boleh lanjutan ya, Pak Ferry? Boleh. Nah, kan mungkin banyak guru matematika yang menyadari itulah gitu ya. Memang pengetahuan pun dibutuhkan untuk berpikir kritis. Tapi sedangkan di satu sisi, maksudnya guru pun kan dituntut untuk dalam tanda kutip kurikulum. Walaupun kurikulumnya udah merdeka, tapi nggak dapat dipungkiri, di saya juga masih ada kayak, oh di kelas ini tuh materinya harus ini loh. Kita nggak bisa mundur gitu. Kita nggak bisa mundur dulu apa segala macam, karena nanti materi ini nggak akan tersampaikan di kelas ini. Akhirnya nanti kesulitan di kelas selanjutnya, misalkan ketika naik kelas. Nah, itu yang jadi dilema saya teh gitu. Apakah seperti apa gitu baiknya, atau mungkin dari teman-teman ada saran tuh
baiknya seperti apa. Walaupun katanya kurikulumnya udah tidak memetakan itu gitu, tapi tetap ya di sekolahnya mah suka ada yang begitu-begitu gitu. Masih ada. Ya, di sisi kita harus menjadi bukan pengembang kurikulum atau yang menghidupkan kurikulum, tapi kita hanya sekedar menjalankan kurikulum gitu. Nah, di hidden kurikulumnya itulah Kang Gilang gitu kan. Anda sebagai seorang guru punya agenda khusus yang Anda itu bisa memberikan itu tanpa harus dalam kurikulum formal. Nah, itu saya kira nanti coba sama-sama kita diskusi tentang agenda gitu. Tapi agenda itu terkait kepentingan si guru gitu kan. Makanya kenapa intelektual publik itu menjadi hal yang dibicarakan oleh ditawarkan oleh Jirok itu, karena memang agendanya adalah menjaga nalar kritis dan demokrasi di apa ya, di tetap terjaga kan, seperti itu. Saya kira itu Kang Gilang. Terima kasih Mas kesempatannya. Oke, bagus. Kalau saya sendiri sebagai guru, kalau kasusnya seperti itu ya bodo amat. Gua kasih yang sesuai kemampuan siswanya dulu sambil dikasih pikiran-pikiran kritis gitu. Karena ya juga gak logis juga, wong yang satu yang dasar dia masih kewalahan, lalu kita gas yang lebih tinggi kan juga gak make sense gitu. Secara logika sederhana. Tapi jangan sampai yang pikiran kritisnya hilang. Tetap perlu diselipkan dikit-dikit gitu pikiran kritis. Saya sih nilainya seperti itu sebagai guru, sesama guru. Oke, lanjut aja ke berikutnya. Mas Ilham Akbar Darmawan. Silakan on cam Mas Ilham Akbar Darmawan. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Alfian ya. Saya sering lihat kontennya ini Mas Alfian. Ya kontennya ya menarik ya. Banyak fansnya juga, tapi saya yakin lebih banyak hatersnya ya. Sebagai orang yang mengidentifikasi diri sebagai orang kiri gitu ya, apalagi di sekolah. Nah, saya perkenalan dulu, sebenarnya saya ini adik tingkatnya Bang Ferry ya. Bang Ferry ini teman kami. Kebetulan ini kok beliau absen gitu ya. Kami sedang di markas tempat biasa ngopi. Kami tunggu setelah ini ya Bang Ferry ya. Ya, mohon maaf saya disclaimer sedikit ya. Mungkin pernyataan saya ini bisa dibilang pernyataan pesimis. Tapi kita perlu untuk mengutarakan pesimisme itu. Supaya nanti menyahut bahwa itu salah gitu, itu keliru. Karena gini, saya melihat ya, sekarang di dunia konten misalnya, untuk mengidentifikasi di mana sebenarnya kelemahan kita sekarang ini. Sekarang di dunia media sosial itu ada sekelompok anak muda gitu ya, dari Jakarta itu bikin satu perkumpulan namanya Malaka Project yang cita-citanya terdengar mulia itu sebenarnya. Cita-citanya terdengar mulia, saya lihat sekarang aktivitasnya Gus to kampus gitu ya. Terus jualan tiket. Yang saya persoalankan itu jualan tiket pakai kelas lagi, ada reguler, ada VIP dan mencatut nama Tan Malaka itu ya. Itu kalau Tan Malaka tahu dari dalam kubur dia bisa nangis itu ya. Karena apa? Saya mau bilang apa di sini? Saya mau bilang bahwa persoalan kita sekarang ini adalah persoalan ketidaktahuan dan keberanian menyampaikan apa yang dianggap sebagai pengetahuan. Itu persoalannya. Gitu. Jadi dunia medsos kita sekarang kan diramaikan oleh orang-orang seperti Ferry Irwandi, Guru Gembul itu yang merasa punya kemampuan itu. Sekarang masuk ke wilayah pendidikan yang kita sebagai orang pendidikan ketawa aja gitu ngelihatnya karena beliau merasa bahwa apa yang ditemukan ini adalah hal yang baru gitu. Padahal kita sebagai praktisi ya, sebagai guru, sebagai dosen ya udah tahu itu sejak lama kan dan kita ketawa-ketawa aja dengan itu. Nah, itu saya mau bilang itu. Yang kedua, ada topeng yang selalu terpasang di wajah kita sebagai pendidik. Saya juga punya teman saya ini dosen seni musik ya. Dia mengidentifikasi diri sebagai anak punk. Jadi di kampus itu dia pakai setelan punk gitu ya, celana jeans ketat, agak robek-robek, terus menunjukkan identitas bahwa dia orang kiri gitu ya, rambutnya gondrong dan lain sebagainya. Nah sekarang orang yang tadi anak punk ini
lagi latsar CPNS. Itu kan jadi dua kata lucu ya, pang PNS itu kan lucu. Dan sekarang rambutnya dibotakin, jadi akhirnya dia sebagai pemberontak kalah juga oleh sistem. Nah, saya mau bilang bahwa sebagai wacana, pemikiran Henry Giroux ini oke lah ya untuk menambah inventory kita dalam wacana teoritis, untuk memperkaya perbandingan-perbandingan pemikiran di praksis pendidikan. Tapi sebagai satu kajian aplikatif ya, kok kayak kita kayak nggak punya kepekaan antropologis gitu ya terhadap praksis pendidikan kita. Nah, di sini saya mulai sampaikan pesimisme saya. Pertanyaannya gini, seberapa banyak kira-kira guru-guru kita yang membaca tadi Gramsci, Bourdieu, Giroux, seberapa banyak yang membaca itu? Makanya wajar aja kalau Mas Alfian ini jadi musuh masyarakat bersama ya, karena ya nggak banyak yang mengerti soal apa yang dibicarakan itu. Nah, saya melihat dunia pendidikan kita itu bukan dunia belajar siswa, tapi dunia bekerja guru, ya. Jadi lebih ke arah dunia bekerja guru. Dan dunia kerja gurunya bukan dunia kerja guru sebagai pengajar, tapi sebagai agen. Gitu. Jadi kita bisa lihat komposisinya itu, di sekolah ada perpustakaan, ada lapangan bermain dan lain sebagainya, tapi susunan kurikulumnya, susunan jam pelajarannya itu kan tidak memungkinkan siswa untuk menempati perpustakaannya. Kapan siswa mau ke perpustakaan? Gitu. Jadi kalau dibilang oh bisa di apa namanya dipantik kegiatan literasi itu dengan membaca 15 menit eh, sebelum kelas dimulai, ya itu persoalan kita. Karena bacanya sedikit, cuma 15 menit, tapi bicaranya banyak. Ah, itu persoalan juga itu. Nah, jadi eh, Henry Giroux ini sebagai wacana, makanya saya bilang oke gitu ya, menarik. Tapi sebagai satu apa namanya kajian aplikatif ini sangat masih jauh dari kita. Dia memulai pemikiran ini dari konteks sosiologi masyarakat Amerika yang begitu ya, yang kalau untuk kritis tinggal satu langkah lagi. Kalau kita itu perlu meruntuhkan dulu, kita perlu meruntuhkan Ya. feodalisme ya. Karena gini, feodalisme di sekolah di kita itu itu termanifestasi bahkan dalam desain arsitektur bangunan sekolah itu. Desain bangunan sekolah kita itu sangat feodal. Makanya sekolahnya kayak penjara itu kan, selalu letter U atau letter O itu, nanti ruang kepala sekolahnya di dekat apa namanya dekat tiang bendera supaya ada semacam kuasa untuk mengontrol ke semua sisi. Nah, itu nggak banyak yang paham. Padahal ya memang begitu, itu warisannya. Kita nggak bisa berharap banyak menurut saya dengan kondisi yang sudah sedemikian rupa itu, karena ada peran eh, peran tradisi yang dititipkan pada atas nama budaya dan agama ya, yang tidak memungkinkan untuk siswa, jangankan siswa, guru juga untuk kritis baik kepada kepala sekolah ataupun kepada pemerintah gitu. Nah, jadi kita Oke, Mas, sekarang ini lanjut aja. Pertanyaannya jadi gimana? ya Sorry, makanya maaf. tadi Ya. saya bilang ini saya juga bingung pertanyaan atau cuman penyampaian sesuatu untuk ditanggapi Oke, ulangan sip. gitu ya. Iya, Ya jadi kalau ini forumnya forum demokratis ya jangan dibatasi dong. enggak, terbatas waktu maksudnya, Mas. Terbatas waktu kita Oke, sudah 17.10 oke, kita. siap, siap. Saya cuma minta tanggapan aja dari Bang Ferry. Nanti kita Oke. sambung di ini ya di warung kopi. Nah, bagaimana kira-kira nilai-nilai minimal pemikiran Giroux itu apa? Percikannya bisa kita 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 edarkan lah paling nggak di ruang-ruang diskusi non formal lah di sekolah. Karena kalau di diskusi formal pasti tidak memungkinkan itu. Nah, terima kasih, saya kembalikan ke eh, moderator. Ya, ya. Silakan Mas Ferry, karena memang keterbatasan waktu ini bukan bermaksud yang lain aja. Tadi saya menikmati banget, bahkan saya dapat insight baru tentang gedung sekolah. Iya ya. Gedung sekolahnya justru desainnya kayak panoptikon sama kayak letter U dan lain sebagainya. Ya itu nanti akan jadi kajian menarik gitu. Oke Mas Ya, Ferry, langsung aja singkat aja Mas Ferry untuk tanggapannya saja sih, respon pengen respon bukan ya. pertanyaan. Bagus juga.
Ilham itu ngajak ngopi tapi dia masuk dalam forum ini. Nanti kita ngopi. Baik, jadi memang saya katakan tadi gitu kan, pandangan-pandangan kritis, pandangan-pandangan yang basisnya itu adalah pemikiran kritis yang kita sering mendengar pandangan kiri dan sebagainya gitu, memang tidak bisa kita udah bahas tadi, tidak bisa menjadi arus utama gitu kan, karena memang sedikit aneh ketika dia justru menjadi satu hal yang sumber gitu. Makanya kan kenapa kita mengkritisi konsep merdeka belajar dan sebagainya yang kita anggap wah itu ternyata kan tidak juga, kita nafas dua merdeka itu tidak dapat dari tanah gitu. Kenapa kita terus mengkritisi itu kan seperti itu. Nah kemudian gitu kan, bagaimana pemikiran Giroux ini menjadi hal gitu terkait dengan antropologi, pendidikan dan sebagainya, dan kita memang kondisi masyarakat kita dan kita demokrasi yang kita bawa gitu atau kita anut saat ini gitu kan memang agak unik gitu. Kita memang seakan-akan ketika melaksanakan demokrasi di sekolah gitu kan, kita menyampaikan di sekolah, seperti saya katakan tadi gitu kan, kepala sekolah itu justru mempraktikkan cara-cara fasis dalam mengelola pendidikan, itu juga berbahaya. Itu justru mewabahkan gitu, mewabahkan praktik-praktik itu. Dan ini mengapa saya katakan jangan dulu ke ini ya, tapi iklim demokrasinya yang coba kita bangun gitu kan dalam pengelolaan sekolah juga menjadi hal yang harus kita dorong, kita tetap jaga gitu kan, ditambah lagi dengan nalar kritis yang terus kita bangun. Dan itu memang ada di diri kita sebagai guru, sebagai pendidik itu, dan memang itu konsepnya adalah agenda gitu kan, agenda kita sebagai intelektual publik. Saya kira itu Kang Alfi gitu. Jadi memang tidak kita bicarakan sebagai wah satu nanti muncul lagi jadi merek dagang kita nih gitu kan. Kan bisa merek dagang, kalau kemarin merek dagang Merdeka Belajar, kita mau buat merek dagang pedagogi kritis Herin Jiro gitu kan. Jadi hati-hati juga kita ini kan gitu. Tiba-tiba sudah hakikan, sudah dipatenkan dan sebagainya gitu. Itu juga saya kira pedagogi kritis ini menjadi one counter terhadap bagaimana praktik wabah terhadap praktik-praktik fasisme yang muncul dalam masyarakat kita. Kemudian kita mencoba memberikan sentuhan berupa kesadaran bahwa ada hal yang bisa kita perjuangkan dengan pengetahuan. Kemudian tadi tentang desain sekolah dan sebagainya, dan memang harus perubahannya begitu besar gitu kan untuk melahirkan satu pendidikan kita yang berani kita menghadirkan pendidikan yang lebih inklusi, lebih punya ruang gitu. Saya katakan kemarin saya baru didiskusi tentang wacana meningkatkan jam olahraga. Nah, di sekolah. Saya katakan di sekolah kita itu lapangan basket, lapangan bola, lapangan futsal, lapangan badminton, tapi siswanya itu nggak punya waktu. Benar kata Ilham tadi, siswanya itu nggak punya waktu untuk melakukan hal seperti itu, untuk berolahraga gitu. Saya kira itu. Ini atau saya yang keluar ya? Halo, Kang Alfi, ya. aman? Sudah, Bang Ferry. Ya, Cukup ya? ya udah. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya kepada Mas Gilang tadi. Benar, lancar sekali Mas Gilang. Bagus juga. Apa itu nanti tentang gedung itu tadi jadi terbesit juga itu. Habis ini saya coba cari tahu literaturnya soal itu. Yang jangan ya memang secara desain sekolah itu kan ya kayak tembok penjara gitu kan ya, dikelilingi tinggi-tinggi gitu, nggak boleh melihat masyarakat gitu. itu menarik itu jadi ruang publik nanti. Baik teman-teman, karena ini terbatas waktu juga, kalau kita buka terus ya ada saja
persoalan dan masalah gitu. Apalagi ini bahas kiri-kirian, masalah jelas identik dengan orang kiri ini nggak akan selesai nanti. Tapi kita batasi karena waktu saja teman-teman, bukan karena hal yang lain atau unsur-unsur lainnya. Karena bagaimanapun kita harus taat waktu biar bisa membagi aktivitas-aktivitas lainnya. Sesuai jadwal saja setengah 6. Oke, Mas Ferry, singkat saja. Harapan untuk pendidikan Indonesia aja. Bagaimana Mas Ferry? Singkat saja Mas Ferry. Ya, saya kira pendidikan Indonesia itu punya kesempatan gitu kan. Yang penting ketika gurunya itu benar-benar memiliki kesadaran sebagai agen atau sebagai intelektual publik gitu kan, bahwa tidak cukup gurunya yang berhenti belajar kan, juga jangan dimanipulasi gitu. Dalam artian guru kita kebanyakan pelatihan tapi bentuknya adalah manipulatif gitu kan, dalam artian berapa jam JP dan sebagainya, tapi intelektualitasnya nggak bertambah. Itu juga menjadi problem saya kira gitu. Jadi terlalu banyak manipulasi di dalam sistem pendidikan kita, sehingga kita lupa bahwa kalau kita tidak menanamkan kesadaran kritis, maka kita akan terus mendorong status quo ini gitu kan. Sebagai guru gitu kan, jiwanya dulu yang harus bebas. Guru adalah jiwanya pendidikan. Kalau jiwanya tidak bebas gitu kan, tidak mengalami pembebasan, bagaimana dia bisa membebaskan murid-muridnya, peserta didiknya, dan bahkan berdampak kepada masyarakat. Saya kira itu aja, Kang Albi. Oke, terima kasih. Jadi gurunya ini teman-teman yang perlu ditekankan di sini, gurunya dulu baru untuk ke muridnya. Karena cukup logik juga kalau gurunya belum bebas ya agak susah juga memberikan kebebasan. Jadi selama kiri jalan terus, kita lanjutkan perjuangan. Jangan lupa minggu berikutnya ya, ini mulai tentang kepemudaan ada peneliti ini yang sering menggiru tentang kepemudaan di tulisannya. Kalian bisa save tanggalnya sama seperti hari ini, kurang lebih konsepnya sama. Pantengin terus Instagramnya P2G dan akun-akun media sosial terkait biar gak ketinggalan informasi. Gitu teman-teman ya. Dari saya sekian. Pak B. Oke. Tadi Pak Ferry menyinggung tentang demokratisasi di sekolah itu. Oh ya, next aja Pak Elvinus ya, next aja ya. Ini sudah cukup. Udah habis ya. Iya, maaf ya. Nanti next aja akan saya jadikan catatan kaki gitu Pak Elvinus. Oke? Oke, siap. Iya, maaf Pak Elvinus. Oke teman-teman gitu ya. Semoga apa yang belum bisa disampaikan hari ini bisa kita optimalisasi di pertemuan berikutnya. Besok Pak Elvinus wajib hadir, nanti akan saya prioritaskan untuk mengucapkan demokratisasi tentang kepemudaan pada Mas Angge, peneliti BRIN. Oke, saya akhiri mewakili P2G Surabaya. Semoga sedikit banyak bisa kita dapat hal-hal positif dari kegiatan seperti ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan buat teman-teman. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Ada Anggi itu. Anggi udah on lagi, Anggi.